Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, kita kemudian akan membahas terkait deskripsi beberapa famili pohon penting satu ya. Nah, untuk di pekan minggu ke 12 ya di mata kuliah dendrologi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa eh, deskripsi beberapa famili pohon penting ini akan dijelaskan selama 5 pekan. Jadi hari ini di pekan 12 itu eh, terkait eh, famili pohon penting pertama ya, itu dari famili Anacardiaceae sampai ke Clusiaceae. Nah, nanti kemudian dilanjutnya di pekan-pekan selanjutnya sampai ke pekan 15 terkait deskripsi beberapa famili pohon penting ini. Nah, untuk di pekan 12 sampai ke 15, adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah di khusus pekan 12 dan 15 ini adalah bagaimana kemudian kalian mampu membuat deskripsi, tidak hanya mampu ya, tetapi terampil ya membuat deskripsi umum dari beberapa famili pohon penting dan kemudian menyebutkan beberapa contoh spesies yang kemudian bermanfaat di setiap famili tersebut gitu. Jadi selama 5 pekan ke depan kita akan membahas bagaimana karakteristik ya deskripsi-deskripsi daripada setiap famili yang eh, ada di umumnya yang ada di Indonesia dan penting gitu ya dan memiliki nilai ekonomis gitu. Nah, yang famili pertama adalah famili dari Anacardiaceae, jadi famili dari mangga. Nah, habitusnya atau dia tumbuh di alam itu bisa kita jumpai berbentuk perdu atau pohon. Kemudian daunnya itu daun simpel atau daun tunggal, jarang majemuk menyirik. Maksudnya jarang itu maksudnya ada ya beberapa spesies yang kemudian majemuk. Sebentar saya perlihatkan. Tapi umumnya adalah dia simpel. Kemudian duduk daunnya itu alternate dan eh, tidak memiliki stipul atau stipulat. Kemudian getahnya berwarna bening. Nah, namun setelah mengalami oksidasi itu berubah menjadi kehitaman gitu ya. Kemudian terkadang beracun. Nah, sehingga kalau di hutan ini kita perlu hati-hati ketika menjumpai spesies dari famili ini karena ada beberapa spesies yang kemudian memiliki getah yang ketika terkena getah kulit itu ya, jadi terkena kulit getahnya itu bisa melepuh gitu ya. Eh, kita punya kulit gitu atau kita bisa gatal gitu ya karena dari getah daripada Anacardiaceae ini gitu sehingga perlu hati-hati. Nah, ada sekitar 80 genus dan sekitar 870 spesies dari famili ini. Nah, apa ciri khasnya? Jadi ciri khasnya itu adalah dia petiolnya membesar ke bagian pangkal, terus eh, apa? Jadi kalau Anda melihat bagian petiolnya itu membesar ke bagian tangkai, gitu ya. Jadi dari base-nya itu kecil, kemudian ke area pangkal petiol, ke arah pangkal petiolnya itu kemudian membesar. Nah, sebentar saya perlihatkan di gambarnya. Nah, eh, apa kegunaan dari famili ini adalah sebagian besar spesiesnya ya ini merupakan penghasil buah yang memiliki nilai ekonomis. Jadi dia penghasil buah gitu. Seperti diantaranya adalah jambu mente gitu ya, Anacardium occidental, kemudian Mangifera indica, mangga gitu ya. Itu adalah penghasil buah gitu ya. Nah, Spondia spinata gitu ya, kedondong gitu ya. Terus ada Lania grandis atau kayu Jawa. Ini juga ada buahnya tapi tidak dimakan ya. Tapi batangnya atau
di beberapa tempat ini juga biasa dijadikan sebagai obat gitu ya, obat luka biasanya. Kayak orang Makassar Bugis menyebutnya kayu tamate ya, gitu ya, kayu Cina biasa juga orang sebut gitu. Nah, eh, yang gambar sebelah kiri adalah Anacardium occidentale ya, atau jambu mente yang sering mungkin Anda lihat ya, spesies ini. Kemudian yang sebelah kanan tadi adalah Mangifera indica gitu. Nah, yang kemudian umum ya, kalian bisa jumpai banyak di Sulawesi. Nah, selanjutnya ini adalah famili Anonaceae, yang famili yang kedua atau famili dari pohon kenanga. Nah, spesies dari pohon ini itu bisa kita jumpai tumbuh berbentuk liana, perdu ataupun pohon gitu ya, ketika kita ketemu di hutan gitu. Nah, daunnya itu daun tunggal atau simple leaf, kemudian duduk daun secara alternate, jadi berseling. Kemudian tidak berstipul, kemudian tidak juga bergetah gitu. Nah, genus sekitar 80 genera ya, sekitar 80 genus, kemudian kurang lebih 850 spesies. Kemudian ciri khasnya kulit batang itu berserabut halus dan rapat ya, sehingga ketika dipatahkan itu tidak dapat patah dengan sempurna, melainkan kemudian robek ke arah samping ya, karena kulitnya yang kemudian berserabut gitu. Nah, itu adalah famili dari Anonaceae. Nah, beberapa spesies dari famili ini merupakan penghasil buah kurang lebih sama dengan Anacardiaceae tadi dan memiliki nilai ekonomis gitu ya. Seperti diantaranya ada Anona squamosa, ya, ada Anona muricata gitu ya. Itu adalah penghasil buah. Dan juga ada yang kemudian kulitnya dapat dijadikan tali ya, karena kuat dan tidak mudah patah atau putus. Dan juga daunnya kemudian ada yang bisa bunganya bisa dijadikan sebagai minyak ya, seperti pada Canangium odoratum atau kenanga. Nah, ini Canangium odoratum ini banyak di hutan, area-area yang pernah dibuka atau pernah kebakaran, biasanya tumbuh itu lebih di awal sebagai tanaman pionir gitu ya. Nah, terus bunganya juga biasanya oleh orang Bali biasa digunakan untuk apa namanya ya, untuk eh, ketika mereka mau berdoa biasanya digunakan segitu karena memang bunganya harum. Nah, ini foto Anona muricata ya, saya kira sering lihat. Kemudian ini adalah Anona squamosa. Ini adalah bunga dari Canangium odoratum atau kenanga gitu ya. Oke, terus Apocynaceae. Jadi Apocynaceae ini adalah famili dari kayu pulai, Alstonia. Itu di alam kita bisa jumpai berbentuk tumbuh ya, tumbuh ada berbentuk liana, herba, perdu dan juga pohon gitu. Nah, daunnya itu tunggal atau simple leaf, kemudian duduk daun itu whorlate atau dia apa namanya berkumpul melingkar gitu ya. Kemudian ada juga yang opposite dan terkadang juga ada yang alternate. Tapi umumnya dia adalah apa namanya melingkar gitu ya, duduk daunnya. Dan ya ada beberapa yang opposite. Nah, kemudian sipulnya itu tidak ada atau stipulate, kemudian getah berwarna putih, bergetah putih encer ya seperti susu. Kurang lebih 360 genus, ada sekitar kurang lebih 5.000 spesies. Ciri khasnya itu dia merupakan satu-satunya famili yang bergetah putih yang tidak memiliki stipul. Jadi yang lain, yang famili lain itu merupakan ada yang memiliki stipul, apa namanya, ada yang bergetah putih tapi ada stipulnya gitu. Seperti Moraceae, Sapotaceae gitu ya. Itu nanti kemudian di pekan-pekan selanjutnya gitu. Uh, Seterusnya apa yang kemudian spesies penting dari famili ini khususnya di Indonesia ada Alstonia scholaris, pulai, kemudian ada
Dira costulata, ya ada plumeria gitu ya. Nah, untuk Alstonia scolaris, jadi kualitasnya cukup baik yang untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Namun memang batangnya itu berbelimbing ya, biasanya sulit untuk diolah. Nah, di beberapa daerah di Bugis ya, maupun di Makassar itu kulit batangnya sering dikupas oleh orang-orang lokal untuk dijadikan sebagai obat penurun panas. Itu di dulu-dulu ya. Sekarang dengan banyaknya obat-obat kimia dijual ya di pasaran, saya kira mungkin sudah jarang orang menggunakan itu gitu. Nah, terus yang kedua adalah Dira costulata atau jelutung. Ini spesies pohon penting dan kemudian dilarang. Jadi dia dilarang ditebang karena getahnya menjadi bahan dasar untuk pembuatan permen karet gitu. Jadi jadi dia dilarang. Namun kayunya itu memiliki kualitas yang baik untuk bahan bangunan karena lurus gitu ya. Terus ada Plumeria acuminata atau Kamboja. Jadi itu juga adalah penghasil eh, bunga ya, tanaman hias kalau yang ini. Kalau Anda pernah ke Bali, itu puluhan juta itu harganya yang biasanya di depan-depan rumahnya gitu ya. Eh, itu ketika misalnya sudah besar, sudah batangnya sudah berkelok-kelok gitu ya, seperti bonsai gitu. Nah, itu sangat mahal. Terus ada alamanda, bunga alamanda gitu ya. Kemudian ada adenium, Kamboja Jepang ya. Kamboja Jepang yang mini gitu ya. Itu sebagai tanaman hias. Itu adalah spesies dari famili Apocynaceae. Nah, yang gambar sebelah kiri ini adalah yang alamanda gitu ya. Yang sebelah kanannya adalah yang Kamboja gitu. Terus selanjutnya adalah famili dari Araucariaceae. Nah, famili dari kayu damar ini itu dia tumbuhnya di alam itu berbentuk pohon, kemudian daunnya tunggal atau simple leaf, kemudian duduk daun itu berhadapan atau subopposite. Jadi subopposite itu kalau opposite betul-betul berhadapan, tapi kalau dia subopposite dia uh, hampir berhadapan tapi tidak pas berhadapan gitu. Jadi ada celah sedikit, tapi itu disebut subopposite. Tapi sesunannya yang ke atas itu kemudian kelihatan berhadapan, makanya disebut subopposite gitu. Terus tidak berstipul, kemudian getahnya itu di batangnya itu ketika dilukai yaitu kemudian bergetah kental, membeku, mengeras bila kemudian berinteraksi dengan udara atau teroksidasi ya dengan udara, biasa disebut dengan kopal gitu ya. Nah, terdapat 3 genus untuk famili ini, ada Araucaria, ada Agathis, ada Wellemia gitu ya. Terus ada kurang lebih 40 spesies untuk famili ini. Ciri khasnya umumnya tumbuh pada daerah ketinggian. Jadi kalau di Mamasa ini bisa dijumpai di ketinggian-ketinggian lebih dari 1.000 gitu ya. Terus saya juga pernah ketemu di Sorowako, kemudian pernah di Gunung Walat di KHDT-nya IPB ya. Itu di ketinggian ya di atas 1.000 gitu. Tapi 800 ya, tapi saya itu ditanam ya. Tapi umumnya sih di daerah-daerah ketinggian. Terus ini adalah salah satu contoh ya spesies penting yang ada di Indonesia, utamanya Agathis damara gitu ya, penghasil kayu bahan bangunan yang sangat eh, banyak digunakan di daerah ya. Umumnya kalau di Mamasa ya, di sekitar Gandang Dewata saya pernah menemani ditemani oleh masyarakat lokal gitu ya untuk mengambil data di dalam kawasan Taman Nasional Gandang Dewata, dan saya menjumpai agatis itu yang diameternya hampir lebih 2 meter gitu ya. Tinggi itu lebih dari 30 meter. Itu menurut warga dulu-dulu ya, itu biasa kalau ditebang itu bisa mencukupi untuk kebutuhan membuat satu rumah gitu. Jadi satu pohon tebang itu bisa cukup untuk satu rumah karena memang besar dia punya batang diameternya gitu ya dan tinggi gitu lurus.
Kemudian dia juga penghasil getah, getah damar dan ini lumayan mahal ya. Yang ini ya, yang ini adalah penghasil getah damar gitu, ya, dan lumayan mahal harganya gitu. Ini foto saya ambil di KDTK Gunung Walat gitu ya di IPB. Terus selanjutnya adalah Bignoniaceae. Nah, Bignoniaceae ini habitusnya di alam adalah berbentuk liana, kemudian perdu, ada juga pohon. Nah, daunnya itu tipe daun tunggal, simple ya, jadi simple leaf. Kemudian ada juga yang pinnate. Jadi pinnate itu majemuk ya. Jadi ada beberapa yang kemudian daunnya majemuk. Nah, duduk daun itu opposite tapi jarang alternate. Jadi ada beberapa yang alternate tapi tidak banyak. Dia umumnya yang opposite. Kemudian tidak berstipul, tidak bergetah, kemudian terdapat 104 genus untuk famili ini dan kurang lebih 750 spesies. Nah, ciri khas dari Bignoniaceae ini itu memiliki gland di antara pangkal petiolnya, jadi ada semacam bintil gitu ya di antara pangkal petiolnya gitu. Jadi ada semacam apa namanya? Apa namanya ya? Bintil gitu ya. Uh, itu disebut gland di sekitar pangkal petiolnya. Gitu. Terus apa spesies penting yang ada di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi? Yang pertama adalah penghasil kayu bahan bangunan, gitu ya. Misalnya dari spesies dari apa catalpa dan tabebuia gitu. Kemudian tanaman ornamen seperti di Spathodea, Kigelia, kemudian Tabebuia, Crescentia, dan Jacaranda gitu ya. Jacaranda gitu ya. Nah, namun khusus untuk Spathodea campanulata, walaupun dia memiliki nilai apa dari segi ornamen gitu ya, cantik bunganya gitu ya. Kalau Anda ke Malino itu ada banyak di sekitar Pesanggerahan, itu cantik ya, kemudian berbunga merah gitu. Namun dia merupakan spesies yang invasif karena apa namanya ya dapat tumbuh baik pada area yang ketika dia tumbuh awalnya di situ, kemudian dia akan menguasai gitu. Nah, jadi dia akan menjadi dominan di area itu sehingga membuat jenis tanaman lokal yang lain itu tidak mampu bersaing dengan jenis Spathodea ini. Nah, ini merupakan penelitian waktu saya di S1 gitu ya di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawang. Jadi di sana itu dijumpai itu dominan, utamanya di Karaenta, di Patunuan itu menjadi apa spesies yang dominan Spathodea ini karena spesies lain tidak bisa mampu bersaing ya, tumbuh bersama dengan Spathodea campanulata ini. Terus gambar sebelah kiri ini adalah Spathodea, jadi ada bunganya ini lagi jarang ya. Itu kalau lagi bagus bunganya itu banyak merah gitu. Ini bunganya ini. Yang ini adalah buahnya. Terus yang sebelah kanan adalah Kigelia africana, biasa disebut pohon sosis gitu ya, pohon buah sosis gitu ya, karena buahnya berbentuk sosis gitu. Nah itu Anda bisa jumpai di Kebun Raya Bogor biasanya kalau Anda jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, atau kalau saya tidak salah di Kebun Raya Indreka ini sudah ada ditanam gitu. Terus famili Burseraceae atau kenari. Nah, famili Burseraceae atau kenari ini di alam itu habitusnya berbentuk perdu atau pohon. Kemudian daunnya itu daun majemuk, pinnately compound. Kemudian alternate, jadi dia berseling. Kemudian tidak berstipul, ya terkadang stipulate adnate ya pada pangkal petiol, pada pangkal petiolnya, jadi ada semacam petiol di bagian, ada semacam stipul ya di bagian pangkal petiolnya. Itu utamanya pada genus Canarium. Terus getahnya putih atau bening, kemudian agak kental merembes, perlahan dan kemudian lama kelamaan apabila mengering seperti resin gitu dan memiliki bau khas. Nah, terdapat sekitar 18 genus, kurang lebih 700 spesies dari famili ini gitu.
Nah, ini adalah eh, genus dari famili Burseraceae ini ada Canarium, Dacryodes, Garuga gitu ya, Haplolopu, Haplolobus ya, Proteus, Santeria. Nah, ini umumnya banyak dijumpai di hutan sih sebenarnya. Terus ciri khasnya pangkal petiolnya itu memiliki sayap ya yang kemudian berfungsi mirip seperti stipul. Jadi di bagian pangkal petiolnya, bukan petiolnya, petiolnya itu ada semacam stipul gitu. Terus petiolulnya itu membesar pada bagian pangkal. Jadi petiolul itu membesar pada bagian pangkal dan ujung. Jadi keduanya ya, pangkal dan ujung, sehingga nampak seperti barbel gitu. Jadi dia seperti barbel kelihatannya gitu. Nah, sebentar saya perlihatkan fotonya gitu ya. Nah, spesies penting di Indonesia dan yang memiliki nilai ekonomi itu ya salah satunya adalah Canarium ambonensis atau kenari. Nah, biasa kan makan kue kenari gitu ya. Eh, jadi bijinya dijadikan sebagai bahan campuran kue ataupun kemudian makanan ya eh, di beberapa jenis kue gitu ya. Terus kayunya juga sebagai bahan bangunan, jadi sangat bagus karena lurus gitu ya. Terus ini yang saya maksudkan tadi, jadi di bagian petiolnya, karena ini adalah satu helai, jadi ini adalah petiol. Nah, di bagian sini nih biasanya ada semacam ini ya, semacam kayak rambut, semacam sayap gitu, dua gitu, atau bisa juga berbentuk rambut. Nah, kalian bisa lihat nanti di depan lab terpadu ya, antara naik ke tangga ke lantai dua itu ada satu pohon di situ tuh. Nah, ini seperti ini dia punya daun. Nah, terus petiolulnya yang seperti saya sampaikan tadi ada berbentuk barbel. Jadi kalau Anda lihat ini, ya dengan ini itu berbentuk barbel dia punya petiolul. Jadi ininya ya besar ke sini ada juga besar di sini. Jadi membesar kedua bagian ujung dan bagian pangkal. Jadi itu di Canarium amboinensis. Terus ada Calopilaceae adalah famili dari bintangur. Jadi famili Calopilaceae ini di alam itu adalah berbentuk perdu atau pohon. Daunnya simple ya, simple leaf, kemudian duduk secara oposit berhadapan, kemudian tidak memiliki stipul, kemudian getahnya itu berwarna kuning gitu ya, berwarna kuning susu atau kadang juga bening gitu ya. Nah, terdapat 14 genus dari famili ini, kurang lebih 145 spesies gitu. Nah, dulunya famili ini merupakan genus dari Clusiaceae. Namun karena oleh apa namanya APG 3 gitu ya, pentaksaan yang terbaru, kemudian akhirnya memisahkan genus Calophyllum itu keluar menjadi famili tersendiri, menjadi famili Calopilaceae gitu ya. Jadi dia dulunya bergabung dengan Clusiaceae. Nah, apa spesies yang penting dari famili Calopilaceae ini? Yang pertama adalah ada bintangur yang Calophyllum solatri yang banyak tumbuh di alam. Dia merupakan penghasil kayu ya untuk bahan bangunan karena memang lurus ya dan kuat dia punya kayu gitu ya. Ini banyak di hutan-hutan baik di Sulawesi Tengah, Sulawesi di Sorowako ke sana, Kendari juga saya pernah jumpai di mana-mana lah menyebar ini. Nah, terus di sekitar tahun 90-an ya, spesies ini pernah diisukan itu berhasiat menghambat pertumbuhan virus HIV ya pada salah satu stasiun TV di Jepang. Namun sampai saat ini kemudian belum ada laporan ya, laporkan terkait hasil penelitian tersebut. Ini mungkin bisa diteliti nih kalau misalnya belum ada ya yang teliti gitu. Bisa jadi penelitian PKN misalnya. Nah, terus ini adalah fotonya. Yang sebelah kiri ini adalah Calophyllum saulatri yang umum banyak di hutan kita jumpai. Terus ini yang sebelah kanan yang banyak di wilayah daerah sekitar pantai. Ya. Jadi Calophyllum inophyllum. Ini di dekat danau juga ini bisa kita jumpain.
Terus selanjutnya adalah famili Canabaceae. Nah, famili Canabaceae ini dia merupakan famili dari ganja gitu ya, atau marijuana. Habitusnya itu berbentuk herba, kemudian bisa juga perdu atau pohon. Kemudian daunnya itu daun tunggal, simple leaf, kemudian duduk daun secara alternate. Nah, dia memiliki stipul, jadi ada stipulnya, kemudian tidak bergetah. Nah, kemudian terdapat 11 genus, kurang lebih 170 spesies pada famili ini. Di antaranya ada Apanante, Cannabis, Celtis, Geroniera, Parasponia, dan Trema. Ini di wilayah Malaysia ya, bukan negara Malaysia ya, tapi di wilayah Malaysia. Malaysia itu mencakup Indonesia di dalamnya, gitu ya, termasuk Thailand, gitu ya. Uh, itu. Terus daun sering oblik ya pada bagian pangkal. Kemudian pertulangan daun itu pinnate atau palmate. Jadi apa? Oblik itu bagian pangkal, maksudnya di base-nya itu dia ketika ada daun misalnya berbentuk begini, dia seperti ini gitu ya. Ini masuk ke dalam dikit gitu ya. Jadi tidak sama bagian pangkal dengan maksudnya sebelah sisi kiri dan sebelah kanan atau kanan dan kiri. Jadi tidak sama bentuknya. Itu disebut dengan oblik. Terus spesies penting yang memiliki nilai ekonomi, misalnya Celtis cinnamomea atau Celtis erectia dan Trema orientalis itu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Terus ya salah satu jenis yang lainnya adalah Cannabis sativa ya, atau ganja ya, yang saya kira ya, kalau di Aceh ini dijadikan sebagai untuk bumbu gitu ya, bumbu makanan. Ya di kedokteran juga biasa untuk dijadikan campuran untuk obat bius. Namun karena sejauh ini apa namanya pemanfaatannya banyak disalahgunakan ya, melebihi dosis sehingga ya akhirnya jadi dilarang. Gitu. Terus ini adalah Cannabase itu, dia merupakan apa spesies yang pionir gitu ya, Trema orientalis. Jadi ada pohon yang tumbuh di awal suksesi ya, setelah rumput atau perdu ini biasanya tumbuh nih sebagai spesies tumbuhan pionir. Jadi ketika hutan terbakar atau pernah dibuka itu ya, karena pembuka lahan biasanya tumbuh ini jenis-jenis apa trema ini gitu ya, utamanya di area-area terbuka. Gitu. Terus selanjutnya ada Casuarinaceae. Casuarinaceae ini adalah famili cemara. Eh, apa? Dia di alam bisa berbentuk perdu atau pohon. Kemudian tipe daunnya tunggal atau simple leaf. Kemudian duduk daunnya itu melingkar, gitu ya, whorled. Kemudian estipulate, tidak berstipul dan tidak bergetah. Nah, terdapat sekitar 4 genus, yaitu maksudnya yang umum ya, ada Alocasuarina, ada Casuarina, ada Keustostoma gitu ya, ada Gymnostoma gitu ya. Nah, ini yang Gymnostoma ini banyak di wilayah Toraja gitu ya, kayu angin orang sebut. Terus di Sorowako gitu ya. Terus uh, ciri khasnya daunnya kecil berbentuk sisik, jadi daunnya kecil berbentuk sisik. Dasarnya selalu sama besar, kemudian berbentuk lapisan sarung membungkus ranting gitu. Terus rantingnya kecil, nampak seperti daun jarum. Nah, sebagian besar orang mengira ini adalah daun jarum, padahal dia adalah daun lebar gitu ya. Sebentar saya perlihatkan gitu ya ininya. Ini Casuarinaceae ya. Jadi Casuarina equistifolia dan Casuarina junghuniana. Jadi ada yang tumbuh di wilayah pantai, ada yang tumbuh dataran rendah, ada yang tumbuh di wilayah pegunungan. Ini contoh daunnya ya. Jadi dia seperti daun pinus, sehingga orang melihatnya sama dengan pinus gitu ya. Jadi daun jarum, padahal tidak. Nah, di mana letak ininya? Jadi kenapa dia sebenarnya adalah daun lebar? Jadi ini adalah daunnya gitu ya.
ini adalah daunnya. Jadi 15 leaves calls for note. Jadi ini adalah note-nya, karena ini adalah leaf-nya. Ini adalah semacam batangnya gitu ya, rantingnya gitu ya. Jadi glaucostemnya gitu. Sehingga mengapa akhirnya ini merupakan daun lebar, jadi bukan daun jarum. Ingat ya, jadi casuarina itu bukan daun lebar, tapi bukan daun jarum ya, tapi daun lebar. Hanya nampak memang seperti daun apa, daun jarum ya, seperti daun pinus, tapi sebenarnya tidak. Terus yang selanjutnya adalah Chrysobalanaceae, famili dari kayu spesies kolaka ya, yang khas di Sulawesi Tenggara. Itu habitusnya perdu atau pohon. Kemudian daunnya adalah daun tunggal atau simple. Terus duduk daun alternate. Kemudian stipul itu berstipul ya, stipulate. Kemudian tidak bergetah. Nah, terdapat sekitar 17 genus atau 400 spesies dari famili Chrysobalanaceae ini. Nah, ciri khasnya itu terdapat sepasang gland ya pada bagian pangkal adaxial laminanya. Jadi pada bagian daunnya itu ada semacam bintil gitu, sepasang gitu ya. Gland pada bagian pangkal adaxial di bagian lamina gitu. Terus ini yang spesies penting yang kayu kolaka itu ya. Jadi kayunya sangat keras, baik untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Jadi Marantase corimbosa gitu ya. Jadi itu ada di Sulawesi Tenggara gitu ya. Terus selanjutnya adalah Clusiaceae. Ini famili terakhir ya untuk pertemuan kita hari ini sebelum kita nanti diskusi. Ada di alam ya, dia merupakan tumbuh berbentuk perdu dan pohon, famili dari spesies manggis ya, pohon kayak apa, pohon manggis gitu ya. Nah, daunnya itu daun simple atau daun tunggal, kemudian duduk daunnya itu oposit, berhadapan, kemudian tidak berstipul, kemudian getahnya berwarna kuning atau putih kekuningan. Jadi ya biasa putih tapi ada kuning-kuningnya dikit, jadi putih kekuningan ya. Kemudian keluar secara perlahan jika batangnya dilukai gitu. Jadi eh, terus ada sekitar 13 genus ya, sekitar 750 spesies dari famili ini gitu. Nah, ciri khasnya itu petiolnya membesar pada bagian pangkal, jadi membesar pada bagian pangkal, daun agak berpelepah saat muda. Jadi fungsinya mirip seperti kayak stipul gitu, tapi dia ada sayap gitu ya di bagian petiolnya gitu. Nah, jadi dulunya ini satu grup dengan Calophyllum, tapi Calophyllum kemudian akhirnya dikeluarkan ya menjadi familia sendiri gitu. Jadi sama-sama bergetah kuning gitu ya, ciri khasnya. Terus spesies yang penting di Indonesia ya adalah Garcinia mangostana gitu ya. Garcinia dulcis kalau yang di hutan, yang banyak di hutan pendidikan ya, Anda bisa lihat. Itu juga ya lumayan enak lah rasanya. Tapi tidak semanis yang Garcinia mangostana itu. Nah, Garcinia mangostana ini atau manggis itu dijuluki sebagai the queen of fruits. Jadi dia adalah ratunya gitu ya, ratunya buah gitu ya. Itu uh, sebagian besar orang asing ya ketika berkunjung ke Indonesia ini dan mencoba itu sangat enak. Kebalikannya dengan the king of fruit. The king of fruit itu nanti di famili apa Bombacase ya, misalnya di durian gitu ya. Durian itu adalah the king. Kalau ini the fruit. Jadi dia ratunya buah gitu. Terus selain dapat dimakan sebagai buah segar ya, buah manggis juga itu berkhasiat sebagai obat. Terus kulit buah manggis yang sudah masak itu mengandung satonin ya, yaitu semacam antioksidan ya yang dapat kemudian melawan radikal bebas, sehingga ini juga memiliki nilai ekonomi selain buah, itu juga dari segi apa namanya, anti inflamasi ini gitu ya. Nah, mungkin sudah ada yang melakukan penelitian di farmasi, tapi sepertinya belum ya. Anda bisa riset-riset untuk PKM ini bagus. Terus ini buahnya gitu ya. Ini buah saya kira Anda sering
makan mungkin ya. Terus yang penting juga adalah ini yang saya maksud, karakteristik petiolnya tadi ya, dia membesar ke pangkal seperti di Anacardiaceae. Terus ada semacam pelepah ya, jadi kayak ada pelepahnya di bagian petiolnya itu gitu ya, utamanya pada daun yang muda gitu. Jadi dia semacam apa, stipul gitu ya di daun muda, karena ada sayapnya gitu. Nah, jadi ini adalah famili terakhir ya untuk pertemuan kita pada pekan ke-12 ini. Nah, yang perlu saya sampaikan di akhir sesi ini adalah supaya kalian lebih mudah gitu ya mempelajari pada banyak famili ya, karena hari ini dari Anacardiaceae sampai Clusiaceae, nanti minggu depan akan lanjut lagi, akan banyak famili ya. Kalian bisa membuat apa namanya list di Excel gitu ya, buat di kolom pertama misalnya ada family, kemudian kolom kedua ada apa namanya eh, dia tipe daunnya gitu ya, kemudian duduk daunnya, kemudian getahnya, kemudian ciri khasnya gitu ya. Jadi misalnya famili Anacardiaceae ini dia daunnya daun simpel, kemudian duduk daunnya alternate, kemudian getahnya oh dia bergetah bening lama kelamaan menjadi hitam, kemudian ciri khasnya apa oh petiolnya apa membesar ke pangkal, kemudian spesies penting, oh misalnya Mangifera indica gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, dan demikian seterusnya gitu, sehingga Anda bisa membuat list-list itu, nah kemudian lanjut lagi minggu depan, makanya sehingga nanti kalian akan melihat, oh kalian bisa mensortir, oh nanti bergetah putih, oh famili apa saja, kemudian yang tidak berstipul, oh famili apa gitu, sehingga itu akan mempermudah kalian pada saat ingin apa namanya lebih jauh ya memahami karakteristik di beberapa famili, sehingga itu akan saya kira sangat bermanfaat ya untuk kalian gunakan nantinya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada akhir pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.